Dua kelompok pelajar di kota Medan terlibat tawuran di Jalan Gatot Subroto sore tadi. Keributan ini terjadi usai pelajar melakukan aksi coret-coret seragam. Aksi tersebut memicu kelompok pelajar lain yang melintas di Jalan Gatot Subroto untuk menggeber-geber sepeda motor dan langsung menyerang sekolah yang berada di daerah tersebut dengan batu dan balok kayu. Pelajar yang sedang tawuran ini langsung kocar-kacir setelah petugas dari Polsek Medan Baru tiba di lokasi. Warga yang rumahnya menjadi korban pelemparan mengatakan tawuran sudah berlangsung sejak siang. Guna mengantisipasi tawuran susulan, polisi akan berjaga di sekitar lokasi kejadian. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Tawuran pelajar di Medan, Sumatera Utara menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan membahas pro kontra dan untung rugi dari larangan ekspor minyak goreng yang disampaikan Presiden Jokowi. Saya Abraham Silaban, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan segala kebutuhan pokok dan tempat tinggal segera disalurkan kepada warga korban kebakaran Pasar Gembrong. Sementara para pedagang disiapkan area dagang di kawasan pasar. Setelah 13 jam, kebakaran hebat di Pasar Gembrong, Jakarta berhasil dipadamkan. Setidaknya 400 bangunan ludes terbakar, 40 diantaranya merupakan kios. Lokasi kebakaran rumah dan toko mainan kini dipasang garis polisi. Puluhan warga korban kebakaran terdiri dari wanita dan anak-anak dievakuasi di tenda darurat tidak jauh dari lokasi kebakaran. Meski bantuan sudah mulai berdatangan, namun para korban mengaku masih membutuhkan bantuan keperluan balita dan selimut. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau lokasi kebakaran. Setibanya di lokasi, Anies dihampiri oleh seorang warga yang rumahnya ludes terbakar. Anies pun memeluk warga yang curhat. Anies menyampaikan tempat tinggal dan kebutuhan pokok akan segera disalurkan kepada warga yang terdampak. Selain itu, pedagang Pasar Gembrong juga akan disiapkan tempat untuk berjualan di area pasar. Kemudian Dukcapil langsung menyiapkan untuk catatan kependudukan sehingga semua dokumen-dokumen yang terbakar akan bisa langsung disiapkan penggantinya. Itu akan dibutuhkan dalam mereka mengurus berbagai urusan lainnya. Kemudian kepada para pedagang yang ada di sekitar sini, karena ini kawasan Pasar Gembrong, mereka disiapkan tempat berjualan di kawasan pasar tidak jauh dari sini. Minggu malam, ratusan bangunan rumah dan kios Pasar Gembrong ludes terbakar api. Penyebab kebakaran diduga karena hubungan pendek arus listrik. Sebanyak 26 unit mobil dan 130 personil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. 44 kepala keluarga pun menjadi korban. Kita ke informasi selanjutnya, ribuan pemudik berdatangan dan memadati area jembatan penyeberangan untuk menunggu kapal di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. 7 hari jelang Lebaran, jumlah pemudik yang mendatangi Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten terus meningkat. Ribuan calon penumpang kapal ini memadati area jembatan penyeberangan menuju kapal yang akan membawa mereka menyeberangi perairan Selat Sunda. Data dari pihak ASDP Indonesia, Ferry Cabang Merak mencatat sebanyak 2.436 orang penumpang pejalan kaki dan 45.145 penumpang dalam kendaraan. Total jumlah penumpang saat ini tercatat sebanyak 47.581 penumpang dan jumlah kendaraan mencapai 10.653 unit kendaraan. Kepadatan pemudik juga terlihat di stasiun Senen, Jakarta. 15.000 pemudik meninggalkan Jakarta lewat stasiun Pasar Senen. Masa angkutan Lebaran untuk perjalanan kereta api jarak jauh ditetapkan H-10 hingga H+10 hari Lebaran dengan total jumlah tempat duduk 788.700 kursi.
Stasiun Pasar Senen perharinya mendapat ataupun terdapat 61 perjalanan kereta api dengan kapasitas tempat duduk rata-rata 35.800 per hari. Dan langsung saja kita akan menuju ke Pelabuhan Merak, Banten bersama dengan Camar Hayenda di Dermaga 2 Pelabuhan Merak. Dan kami juga akan ajak Anda selanjutnya ke Yola Duyanti di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terlebih dahulu kita akan menuju ke Camar. Bagaimana kenaikan jumlah penumpang yang ada di Pelabuhan Merak, Camar? Ya, selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan untuk situasi dan kondisi terkini pada malam hari di Pelabuhan Merak, tepatnya di Dermaga 2 dan juga 3, yakni dermaga reguler yang biasa menjadi favorit masyarakat. Ini sekitar 5 menit yang lalu Abraham dan juga pemirsa, ini terjadi antrian kendaraan roda 4. Namun kini mereka sudah masuk seluruhnya. Beberapa mobil ini kami melihat tinggal beberapa saja yang akan masuk ke area parkir yang ada di atas kapal. Dan dapat kami sampaikan pula bahwa untuk tren dari kenaikan sendiri justru pada hari Senin ini apabila dibandingkan dengan 2 hari yang lalu ataupun pada akhir pekan Sabtu dan juga Minggu ini terjadi penurunan, di mana pemantauan kami pada siang, sore dan juga malam hari ini masih terpantau normal kondusif. Kemudian untuk di hari Senin ini memang masyarakat memilih untuk berpergian mayoritas pada malam hari, menghindari pada siang hari dikarenakan saat ini masih bulan puasa, sehingga mereka merasa pada malam hari ini dapat lebih leluasa dan juga tidak membatalkan puasa begitu. Dapat kami sampaikan pula bahwa dari 71 kapal yang sudah disediakan pada hari ini, ASDP baru saja merilis di mana sudah terpakai 34 kapal yang bertolak dari Merak menuju ke arah Bakauheni. Sementara untuk dermaga ini dioperasikan sebanyak 6 dermaga dan 1 masih dalam proses maintenance ataupun juga perbaikan. Dan 1 dermaga yang tadi kami sempat kunjungi yakni di dermaga eksekutif yang memang untuk speknya ini sedikit lebih memadai begitu, namun harganya juga agak sedikit tinggi. Namun kami tadi memantau sejumlah masyarakat ini juga datang dan juga menggunakan di dermaga eksekutif ataupun kapal eksekutif tersebut, dikarenakan untuk jarak tempuhnya sendiri dapat memangkas waktu 1 jam lebih cepat dari dermaga reguler. Kemudian untuk ramcek ataupun pemeriksaan dari sarana juga prasarana yang dilakukan ini sudah dilakukan sejak 11 Maret hingga dengan pertengahan April 2022, dan sudah dipastikan bahwa pihak ASDP ini akan seluruhnya mengakomodir masyarakat yang akan mudik ke Bakauheni dan juga ke sejumlah tujuan yang ada di Pulau Sumatera. Sementara untuk pola operasi sendiri, apabila melebihi dari 31.400 penumpang, ini akan pihak dari SDP akan melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup jalan di yang ada di sekitar kawasan ataupun di sekitar Pelabuhan Merak. Kemudian juga akan menambahkan kapasitas dari kapal bergantung kepada ketersediaan yang ada. Sementara demikian Abraham, dan untuk mengetahui arus mudik yang ada di Stasiun Senen sudah ada rekan kami Yola. Yola, silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Camar. Untuk situasi terkini, tepatnya di Senin malam di H-7 menjelang Hari Raya Idul Fitri, memang Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat mulai ramai didatangi oleh calon penumpang yang hendak melakukan mudik untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri nanti. Antusiasme calon penumpang ini juga dibenarkan oleh Humas Daop 1 PT Kereta Api Indonesia yang mengatakan hingga malam ini sebanyak 15.449 penumpang akan diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen
Senen, Jakarta Pusat menuju beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Sementara untuk destinasi favorit ataupun untuk daerah yang paling banyak dituju oleh calon penumpang yakni Yogyakarta, Solo, Kutoarjo, Purwokerto, Semarang, Surabaya, dan juga Bandung. Sementara itu untuk puncak arus mudik nanti akan diprediksi, meskipun diprediksi akan terjadi pada tanggal 27 April hingga 1 Mei mendatang, namun per hari ini stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat sudah menambah sebanyak 2 kereta, yang mana artinya per hari ini Senin malam sebanyak 28 rangkaian kereta api beroperasi guna untuk mencegah lonjakan penumpang. Sementara untuk persyaratan peraturan perjalanan sendiri masih sama, yakni bagi calon penumpang yang sudah memiliki vaksinasi dosis lengkap ataupun booster tidak lagi diwajibkan untuk menunjukkan hasil tes COVID-19 baik itu PCR maupun swab antigen. Kembali ke Anda, Abraham. Baik, terima kasih Yola Dianti, laporan Anda dari Stasiun Pasar Senen, dan sebelumnya ada Camar yang melaporkan dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat bertugas rekan-rekan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pelaku penganiayaan tukang parkir dan penghina Wali Kota Medan Bobi Nasution ditangkap polisi. Pelaku diamankan di kawasan Aceh Tengah tanpa perlawanan. Memang parkir gitu, Bang. Mau panggil posko kemari. Ini yang nyuruh Pak Bobi. Inilah rekaman video amatir yang direkam juru parkir. Pelaku yang berada di dalam mobil marah-marah menolak pembayaran parkir dengan uang elektronik di kawasan Jalan Rahmat Syah, Medan, Sumatera Utara. Pelaku juga sempat menganiaya korban juru parkir. Tak hanya itu, pelaku juga mengancam mematahkan leher Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Setelah video viral, polisi akhirnya menangkap pelaku di Aceh Tengah. Terduga pelaku ini pada akhirnya tidak mau membayar ya parkir yang seharusnya dibayar, dan ada kata-kata pengancaman. Selanjutnya pada saat tukang parkir ini juru parkir kita ada tangannya di dalam mobil, kaca mobil dinaikkan. Selanjutnya mobil ini bergerak sehingga terseret. Pelaku mengaku tidak berniat mengancam Bobi Nasution, Wali Kota Medan. Nggak tahu, Bang. Belum tahu, Bang. Ini baru tahu sekarang setelah kejadian ini, Bang. Jadi kenapa nggak mau bayar parkir, Bang? Bukan nggak mau bayar parkir, Bang. Kita bayar parkir, Bang. Cuman dia minta 2 kali. Sementara itu, Bobi Nasution turut angkat bicara menanggapi kasus tersebut. Yang paling saya tekankan bukan masalah patahkan leher Bobi Nasutionnya, bukan, tapi ini petugas parkir kita yang jadi korban. Walaupun nggak jadi dipatahkan lehernya, tapi tangannya kemarin ditarik, dijepit di jendela mobil, dan mobilnya dijalanin. Itu poin pentingnya. Pelaku dikenakan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 2 tahun 8 bulan penjara. Pemirsa, seorang perempuan tewas akibat diperkosa dan dianiaya oleh 3 orang pria. Pelaku merupakan kekasih korban dan teman-temannya. Inilah kamar kos yang dihuni TM, perempuan berusia 21 tahun yang meninggal akibat diperkosa 3 pria di kawasan Kemayoran, Jakarta. Korban diperkosa bergantian 8 kali oleh 3 pelaku dan dianiaya saat berusaha melakukan perlawanan. Salah satu pelaku adalah kekasih korban. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit. Naas, nyawa korban tidak tertolong. Motifnya yang jelas, pacar korban atau MPA ini dia dendam karena pacarnya punya cowok lain. Kemudian yang satu lagi temannya pelaku, dia sangat marah karena pernah dikatakan sebagai orang miskin. Setelah dilakukan tes urin, pelaku terbukti mengonsumsi narkoba jenis ganja dan sabu. Kapal pengangkut biosolar bocor dan mencemari pantai Ujung Belang, Lok Sumawe, Aceh. Berikut rangkaian informasinya dalam berita pilihan yang kami mulai dari perang petasan antar remaja. Kampus Poltek Par ataupun bagi
Inilah detik-detik saat seorang pengendara motor melintas di tengah perang petasan yang terjadi di Lombok Tengah. Video ini viral di media sosial lantaran membuat resah masyarakat sekitar. Sejumlah pengendara lain pun tak mau ambil resiko dengan memutar balik kendaraan mereka. Berdasarkan keterangan kepolisian, diduga perang petasan ini sengaja digelar usai santap sahur dan saat hari libur. Ratusan warga Tegal ini rela antre di bawah teriknya matahari demi mendapat minyak goreng curah. Mereka rela antre sejak pagi di depan sebuah distributor minyak goreng, meski pembelian baru dibuka pukul 11 siang. Warga rela antre karena harga minyak goreng curah di pasaran mencapai Rp22.000 per kilogram. Selain ibu rumah tangga, warga yang antre adalah pedagang gorengan dan warung makan. Kapal pengangkut minyak biosolar bocor di kawasan pantai Ujung Blang, Lok Sumawe, Aceh. Tumpahan minyak biosolar yang berasal dari kapal MT Aerosi Catalina ini langsung ditangani Pertamina dengan melokalisir area agar tidak menyebar ke tempat lain. Pihak Pertamina juga turut melakukan identifikasi dan pemeriksaan ke area pump kapal yang diduga menjadi sumber kebocoran. Jumlah minyak yang saat ini telah berhasil dievakuasi diprediksi mencapai 1 ton dan akan terus disterilkan hingga kondisi air laut normal kembali. Ruko 4 lantai yang menjual onderdil mobil di kawasan Gambir ludes terbakar. Sulitnya akses dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan melakukan pemadaman. Petugas pun menurunkan mobil Broto Skylift untuk menjangkau titik api yang berada di lantai 2 dan 3 bangunan itu. Akibat kejadian ini, pemilik toko mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Ribuan warga pendatang yang bekerja di sejumlah kota di Pulau Bali dan Nusa Tenggara Barat telah tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Mereka mudik lebih awal guna menghindari antrean di pelabuhan dan kemacetan di jalan raya. Hingga siang tadi, penumpang kapal feri yang tiba di Pelabuhan Ketapang meningkat hingga 30% dibanding hari biasanya. Tercatat 25.000 lebih warga pendatang di Bali menyeberang ke Pulau Jawa. Guna mengantisipasi kepadatan, pelabuhan telah menyiagakan 50 kapal feri. Presiden Jokowi dan Gubernur Anies meninjau langsung pembangunan sirkuit Formula E.